Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Citra Anggraini di mata pelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak apa itu sistem persamaan linier tiga variabel? Oke, mari kita bahas ya. Nah, jadi sistem persamaan linear tiga variabel ini merupakan suatu persamaan matematika yang terdiri atas tiga persamaan linear, yang masing-masing persamaan bervariabel tiga, misalkan X, Y, dan Z. Dan apabila kita gambarkan nih dalam sebuah grafik, maka nantinya tuh akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, ada ya bentuk umum dari sistem persamaan linear tiga variabel, yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, EX ditambah FY ditambah GZ sama dengan H, YX ditambah JY ditambah KZ sama dengan L. Nah, atau bisa juga nih bentuk umum dari persamaan linear tiga variabel ini adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Y sama dengan D2, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, begitulah bentuk umum dari sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai ciri-ciri dari SPLTP atau sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, apa sih ciri-ciri dari SPLTP ini? Nah, jadi ciri-cirinya itu yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan, yang artinya itu tuh merupakan suatu persamaan. Yang kedua, memiliki tiga variabel, dan yang ketiga adalah ketiga variabel tersebut berderajat satu. Nah, selanjutnya kita bahas nih mengenai hal-hal yang berhubungan dengan SPLTP. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pada tahu nggak apa aja nih yang berhubungan dengan SPLTP? Nah, jadi yang berhubungan dengan SPLTP ini yang pertama ada suku. Nah, yang kedua ada variabel, dan yang ketiga ada koefisien, dan yang keempat ada konstanta. Nah, dari keempat tersebut kita bahas ya satu persatu. Nih, yang pertama nih ada suku. Suku ini merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, jadi setiap sukunya itu dipisahkan dengan tanda baca. Tanda bacanya itu bisa penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, bagaimana sih suku itu yang mana? Nah, contohnya misalkan gini. Nih, di sini ada sebuah persamaan. 6X min Y ditambah 4Z ditambah 7 sama dengan 0. Nah, yang mana nih suku-sukunya itu? Nah, jadi kan suku itu dipisahkan dengan tanda baca ya. Jadi yang merupakan suku dari persamaan tersebut adalah 6X, min Y, 4Z, dan juga 7. Nah, selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan SPLTP yang kedua yaitu mengenai variabel. Nah, variabel ini adalah peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, dan Z. Nah, bagaimana contohnya? Nih, di sini terdapat permasalahan, yaitu Yulisa memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Nah, kita tuliskan nih, permasalahan tersebut menggunakan ke dalam bentuk persamaan. Maka, misalkan nih, apelnya itu X, mangganya itu Y, dan jeruknya itu Z. Nah, jadi si variabelnya itu adalah X, Y, dan Z. Sehingga persamaannya itu adalah 2X ditambah 5Y ditambah 6Z. Nah, hal yang berhubungan yang ketiga yaitu mengenai koefisien. Koefisien itu apa? Nah, koefisien ini adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Nah, koefisien ini disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel. Karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Tadi kan variabel itu yang seperti X, Y, dan Z. Nah, koefisien ini adalah yang ada di depan si variabel tersebut. Nih, kita lihat contohnya. Jadi di sini ada sebuah persamaan ya, 2X ditambah 5Y ditambah 6Z. Nah, itu seharusnya sama dengan 0 ya. Nah, yang mana koefisiennya? Yaitu yang di depan variabel. Yang di depan variabel X itu ada berapa? Ada 2. Nah, yang di depan variabel Y itu ada apa? Ada angka 5. Dan yang
di depan variabel Z itu ada angka 6. Nah, si 2, 5, dan 6 itu merupakan sebuah koefisien. Nah, jadi begitu ya adik-adik semua. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yang berhubungan dengan SPLTP adalah konstanta. Dari katanya saja konstan. Konstan itu kan tetap ya. Jadi yang dimaksud dengan konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Nah, sehingga nilainya itu tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel atau peubahnya. Nah, misalkan nih, di sini terdapat persamaan 2x ditambah 5y ditambah 6z min 7 sama dengan 0. Nah, yang mana konstantanya yaitu yang tidak diikuti dengan variabel, yaitu angka 7. Begitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya bagaimana nih cara menyelesaikan sebuah persamaan linear 3 variabel itu? Nah, ada 3 metode penyelesaian SPLTP ini. Yang pertama ada metode eliminasi. Yang kedua ada metode substitusi. Dan yang ketiga adalah metode gabungan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai penerapan SPLTP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, kalian simak dulu ya video berikut ini. Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada jam istirahat kedua, Arya, Bilkis, dan Citra pergi ke koperasi. Arya pergi ke koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 gelas air mineral, dan harus membayar 7.500. Bilkis membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, kemudian harus membayar 4.500. Dan Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral, kemudian Citra harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolah yang ramai, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat jam istirahat ketiga, Rara pergi ke koperasi sekolah. Rara ingin membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral. Ia hanya memiliki 1 lembar uang 5.000-an. Nah, apakah uang Rara ini cukup? Nah, setelah kalian menyimak video yang sebelumnya, kita selesaikan nih permasalahan yang dihadapi oleh Rara. Nah, yang pertama adalah kita buat dulu nih model matematika dari permasalahan tersebut. Tadi barang yang dibeli Arya, Bilkis, Citra, dan Rara itu ada apa aja nih? Nah, jadi barang yang dibeli Arya, Bilkis, Citra, dan Rara itu ada buku tulis, ada penggaris, dan juga ada air mineral. Nah, kita misalkan dulu nih dengan menggunakan variabel X, Y, dan Z. Maka setelah itu kita tuliskan nih barang-barang yang dibeli oleh Arya. Yang pertama tadi ada buku tulis, 2 buku tulis, 1 penggaris, dan juga 1 air mineral seharga tadi Arya mengeluarkan uang dengan nilai 7.500. Nah, maka diketahui bahwa persamaan Arya itu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7.500. Selanjutnya, barang yang dibeli oleh Bilkis nih, ada 1 buku ditambah 1 penggaris. Nah, Bilkis membayar dengan harga 4.500. Jadi, persamaan yang didapat adalah X ditambah Y sama dengan 4.500. Nah, yang terakhir nih ada barang yang dibeli oleh Citra, yaitu 1 buku tulis dan juga 3 air mineral seharga 4.000. Nah, jadi persamaannya itu adalah X ditambah 3Z sama dengan 4.000. Nih kita pisahkan dulu ya persamaan-persamaannya. Jadi ada 3 persamaan nih. Yang pertama ada 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7.500. Itu barang-barang yang dibeli oleh Arya. Yang kedua adalah X ditambah Y sama dengan 4.500. Nah, ini barang yang dibeli oleh Bilkis. Dan yang ketiga adalah X ditambah 3Z sama dengan 4.000. Ini yang barang yang dibeli oleh Citra. Selanjutnya, langkah yang pertama adalah kita harus mengeliminasi 2 persamaan. Nih, yang mana nih yang harus dieliminasi? Nah, kita eliminasi dulu nih persamaan 1 dan juga persamaan 2. Sehingga kita turunkan persamaan-persamaannya adalah
2X ditambah Y tambah Z sama dengan 7.500, X ditambah Y sama dengan 4.500. Nah, kita eliminasi, kurangi ya. Jadi, X ditambah Z sama dengan 3.000. Nah, itu hasilnya setelah kita mengeliminasi persamaan 1 dan juga 2. Nah, yang X ditambah Z sama dengan 3.000 itu merupakan persamaan yang baru, yaitu persamaan keempat. Nah, setelah itu kita eliminasi lagi nih persamaan 3 dan juga 4. Nah, maka didapat dengan hasil 2Z sama dengan 1.000. Jadi, selanjutnya Z sama dengan 1.000 dibagi 2. Maka hasilnya adalah Z sama dengan 500. Nah, selanjutnya nih, kita substitusikan hasil dari tadi, hasil pengeliminasian, didapat nilai Z. Nilai Z-nya itu tadi 500. Nah, kita substitusikan nih nilai Z ini ke persamaan yang ketiga. Jadi, didapatkan bahwa X ditambah 3Z sama dengan 4.000, ini tuh persamaan yang ketiga ya. Jadi X ditambah 3Z. Nah, si Z-nya ini masukkan menjadi 500. Jadi 3 dikali 500 sama dengan 4.000. Selanjutnya X ditambah 3 kali 500 berapa? 1.500. Nah, X ditambah 1.500 sama dengan 4.000. Nah, X sama dengan 4.000 dikurangi 1.500. Maka hasilnya X itu adalah 2.500. Nah, setelah kita mendapat hasil Z, mendapat hasil X, kita mencari nih nilai dari Y. Dengan cara substitusikan nih X-nya ini yang tadi yang 2.500 ke persamaan yang kedua. Misalkan nih, kita ngambilnya persamaan yang kedua ya. Jadi X ditambah Y sama dengan 4.500. Tadi X-nya telah didapat 2.500. Nah, Y-nya kita cari. Jadi 2.500 plus Y sama dengan 4.500. Kita turunkan. Y sama dengan 4.500 dikurangi 2.500. Hasilnya adalah 2.000. Sehingga kita telah mendapatkan nilai X, nilai Y, dan juga nilai Z. Maka, selanjutnya, yang harus dibayar oleh Rara nih. Tadi Rara itu mengambil satu buku tulis, satu penggaris, dan juga satu air minum. Nah, yang harus dibayar Rara itu adalah X sama dengan 2.500, Y sama dengan 2.000, dan juga Z sama dengan 500. Maka kita jumlahkan 2.500 ditambah 2.000 ditambah 500 adalah 5.000. Nah, jadi yang harus dibayar Rara adalah Rp5.000. Nah, begitulah cara menyelesaikan permasalahan yang ada dalam video tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas contoh soal ya. Nah, di sini terdapat contoh soal dan juga pembahasan. Yang pertama adalah permasalahan itu Eka, Dwi, dan Tri adalah 3 bersaudara. Nah, menurut mereka nih, jumlah usia mereka itu adalah 28 tahun. Nah, jumlah usia Eka yang ditambah 2 tahun dan usia Dwi yang ditambah 3 tahun sama dengan 5 tahun ditambah 3 kali usia Tri. Nah, 2 kali usia Eka dikurangi usia Dwi, kemudian ditambah usia Tri sama dengan 13 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan atau yang jadi permasalahannya itu adalah tentukan urutan usia mereka dari yang paling muda. Nah, dari ketiga bersaudara, siapa nih yang paling muda? Nah, permasalahan ini bisa menggunakan cara SPLTP. Yuk kita bahas ya. Nah, jadi langkah yang pertama itu adalah kita misalkan dulu, sama seperti tadi ya, kita misalkan usia Eka itu X, usia Dwi itu Y, dan usia Tri itu adalah Z. Nah, persamaan matematisnya itu adalah, tadi kan jumlah dari 3 bersaudara ini adalah 28 ya. Jadi, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 28. Maka kita bisa nih jadi disederhanakan ya menjadi X plus 2 ditambah Y tambah 3 sama dengan 5 ditambah 3Z. Nah, yaitu X ditambah Y dikurangi 3Z sama dengan 0. Maka jadi 2X min Y ditambah Z sama dengan 13. Nah, jadi ada 3 persamaan. Yang pertama ada X ditambah Y ditambah Z sama dengan 28. Yang kedua, ada X ditambah Y min 3Z sama dengan 0. Yang ketiga, 2X min Y ditambah Z sama dengan 13. Nah, itu tuh persamaan-persamaan yang didapat dari permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya, langkah yang pertama, kita eliminasi nih X dan Y dengan menggunakan persamaan 1 dan 2. Tadi persamaan satunya itu yang X ditambah Y ditambah Z sama dengan 28. Persamaan 2-nya X ditambah Y min 3Z sama dengan 0. Nah, kita eliminasi sehingga mendapatkan nilai Z sama dengan 7. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah eliminasi Y dengan menggunakan persamaan 2 dan 3. Sehingga didapat hasilnya itu adalah 3X min 2Z sama dengan 13. Nah, itu tuh merupakan persamaan yang baru yang keempat ya. Nah, selanjutnya, langkah yang ketiga adalah substitusikan nih nilai Z ke persamaan 4. Maka 3X min 2Z sama dengan 13. Tadi kan Z-nya itu ada 7 ya. Kita substitusikan aja. Jadi sehingga didapat nih hasil dari substitusi nilai Z ke persamaan 4 ini adalah X sama dengan 9.
Nah, selanjutnya langkah keempat nih, substitusikan nilai X dan Z ke persamaan yang pertama. Maka X ditambah Y ditambah Z sama dengan 28 itu adalah tadi X-nya sudah dapat 9, Y-nya belum, dan Z-nya itu 7, sama dengan 28. Jadi hasilnya itu Y sama dengan 28 dikurangi 16 itu yaitu 12. Nah, jadi urutan usia dari yang paling muda itu adalah X 7, Y 9, X 7 ya, lalu Z sama dengan 12 dan X dan Y 9. Jadi urutan yang paling mudah adalah dari Eka, Dwi, dan juga Tri. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ke contoh soal yang kedua. Ada carilah himpunan penyelesaian dari SPLTP berikut. Nih, jadi diketahui nih ada 3 buah persamaan ya, 3 buah persamaan. Yang pertama 3x min 6y ditambah 12z sama dengan 60. Yang kedua 2x min 4y ditambah 4z sama dengan 46. Dan yang ketiga adalah x min 2y ditambah 4z sama dengan 15. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Kita bahas. Nah, jadi yang pertama nih, sistem persamaan linear itu tidak bisa disederhanakan nih. Kenapa? Karena kan gini ya, kita perhatikan nih, persamaan yang pertama. Kita sederhanakan ya, jadi min 2y ditambah 4z sama dengan 20. Jadi persamaan yang pertama ya. Yang kedua, 2x min 4y tambah 4z sama dengan 46, disederhanakan dibagi 2. Jadi x min 3y tambah 6z sama dengan 23. Sedangkan kita mempunyai persamaan yang ketiga, x min 2y ditambah 4z sama dengan 15. Itu merupakan persamaan yang ketiga. Nah, kita lihat nih, persamaan yang satu dan juga persamaan yang tiga. Ini tuh memiliki sisi kiri yang sama. Perhatikan, X min 2Y ditambah 4Z sama dengan 20. Nih, ini yang persamaan satu. Yang persamaan yang tiga itu X min 2Y ditambah 4Z sama dengan 15. Padahal kan sama-sama ya, persamaan itu X min 2Y ditambah 4Z. Namun memiliki sisi kanan yang berbeda. Yang persamaan satu 20, yang persamaan ketiga adalah 15. Nah, sehingga tidak mungkin terjadi ya. Jadi, sistem persamaan linear tiga variabel tersebut ini tidak bisa diselesaikan karena memiliki uh, sebuah sisi kiri yang sama, namun sisi kanannya itu berbeda. Jadi tidak bisa diselesaikan ya persamaan ini. Nah, mungkin segitu dulu ya pembahasan mengenai materi sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Mohon maaf dan juga kalian tetap semangat ya dalam belajar. Tidak lupa cari referensi-referensi yang lain. Nah, mungkin cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.